Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'antum atau in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahadatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengawasan Masjid Al-Ittihad Al-Islami anu sami-sami miharep ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan qudrah iradah sinareng inayah Allah dina wangin wa ayeuna urang sami-sami masih keneh dipaparin kakiatan, masih keneh dipaparin kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ningkatkeun kualitas iman, ilmu oge amal soleh urang dina kahirupan sadidinten ngalangkungan tolabul ilmu anu sakumaha biasa di setiap malam Kamis aya pangaosan anu biasana diisi ku sadreksi. Mung khusus malam Kamis anu kalima anjeunna ngatugaskeun ka simkuring pikeun ngisi dina ieu tempat. Mudah-mudahan ikhwatu iman sadaya anu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan tiasa nampi, tiasa fokus naon bae anu bade ku simkuring didugikeun di dieu. Sanes bade ngajarkeun Islam simkuring pecanten Bapak Ibu sadaya langkung paham, langkung seueur ilmuna tibatan simkuring. Namun simkuring mung sharing, tanapi ngadugikeun naon wae nu parantos ku simkuring baca, nu parantos ku simkuring aos. Nah insyaallah dina kesempatan anu ayeuna insyaallah urang ngadadar ngaguar salah sawios ayat Al-Qur'an anu aya dina surat Al-Hujurat ayat anu kagenep anu kusimkuring di judulan Islam dan informasi ya. Sakumaha nu ku urang uninga yen dina kahirupan sadidinten urang Allah Subhanahu wa taala oge rasulna miwarang ka urang sadaya pikeun laku lampah atanapi ngalakukeun sagala hal kudu berdasarkan Al-Qur'an sareng As-Sunnah gitu nya. Nah terkadang Bapak Ibu sadaya nalika urang ngucapkeun hirup teh kudu sesuai Qur'an sareng Sunnah, biasana anu ku urang kahartos dina bab naon hungkul Pak. Seseueurna kan biasana terpaku dina masalah ibadah nu sifatna badaniyah hungkul gitu nya. Dina masalah salat, saum sareng sajabina gitu. Tapi dina masalah akhlak, dina masalah ngadugikeun informasi oge terkadang urang teh tebih keneh Pak. Tebih keneh teu sesuai sareng Quran sareng Sunnah gitu. Asal copy paste langsung gitu nya. Asal urang nampi berita terus we didugikeun ka batur. Sing horeng dugikeun beritana teu can tiasa dipastikan kitu laras tanapi henteu. Dan insyaallah ku Al-Hujurat ayat kagenep ieu Allah Subhanahu wa taala masihan pituduh ka urang sadaya kumaha sikap urang
nalika nampi informasi ti batur kitu nya. Ieu ayatna surat Al-Hujurat ayat anu kagenep. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Nah ieu dalilna dalil Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat anu kagenep. Anu sakumaha ku urang kuninga yen surat Al-Hujurat teh nyaeta surat anu ka-48 banyak pamidina urutan mushaf mah gitu. Surat ke-48 anu dilungsurkeun di Madinah tanapi periode Madinah gitu. Isi-isi nu aya dina surat Al-Hujurat masih emut Bapak nalika simkuring ngadugikeun ayat anu ka sabaraha nih anu tajasus mata-mata gitu kapungkur mah. Eusina kirang langkung Al-Hujurat dina 18 ayat Al-Hujurat sadayana mangrupikeun tuntutan atanapi ajaran ti Nabi sallallahu alaihi wasallam ka jalmi-jalmi muslim pikeun ngagaduhan adab islami gitu. Jadi kunaon bet disebut Al-Hujurat anu kahiji ieu mangrupikeun kebiasaan orang Arab Baduy, Pak. Kapungkur orang Arab Baduy nalika hoyong terang informasi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam sok nyumput di pengkeureun kamar-kamar istri Nabi gitu. Jadi istilahna sok ngintip, sok ngadangukeun kitu naon wae nu diobrolkeun ku Nabi sareng istrina gitu. Kebiasaan orang Arab Baduy pada dugi kawantun kitu nya Arab Baduy mah sok nguping gitu tiap wengi teh di belakang kamar istri Nabi gitu. Naon wae nu diobrolkeun ku Nabi jeung istrina gitu. Nah, mata disebutna surat Al-Hujurat nu hartosna kamar-kamar gitu. Nya atau orang Arab Baduy teh atuh banyak. Naon orang Arab mun di urang mah kitu jalmi pinggiran gitu. Anu teu acan dugi naon Islamna secara utuh gitu. Eta kayak hiji peristiwa anu fenomenal geuning Pak kalakuan Arab Baduy. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nuju kempel di masjid, Pak. Sumping si Arab teh, si Baduy teh. Kiih eta mah, Pak. Kiih eta mah di juru masjid kitu nya. Kan kapungkur mah masjid kan teu aya halangan nya. Masih keneh pasir gitu. Kiih eta di juru masjid. Wah, dugi ka sahabat heboh tuh, Pak. Bagi badai ngusir gitu. Wah, pokona mencela si Arab Baduy eta. Tapi cek Nabi lain kitu sikap urang mah. Kan jalmi eta teh jalmi teu apal gitu. Lain dicarekan jalmi teu apal mah tapi dibere nyaho gitu. Luar biasa, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika menyikapi suatu keadaan. Nah itu Al-Hujurat gitu ya. Al-Hujurat juga selain surat ini dinamai dengan Al-Hujurat, ternyata surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Ahlakul Karimah. Kenapa disebut dengan Al-Ahlakul Karimah? Karena tadi isi-isi dari surat ini berkaitan dengan akhlak-akhlak terpuji atau akhlak-akhlak yang mesti dimiliki oleh umat Islam gitu. Itu mahnya sebatas sepintas Pak mengulangi yang kemarin gitu ya. Nah, kita lihat sebab turun ayat ini gitu ya. Atau bahasa Arabnya asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Ketinggali Pak? Jelas ya?
Ngan dirinya mah aya nu konengan. Variasi. Nah, sebab turun ayat surat Al-Hujurat ayat ke-6 ini berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil dan menerima zakat dari Bani Mustalik setelah pemimpinnya yaitu Al-Haris masuk Islam dan siap untuk mengumpulkan zakat. Nah kieu Pak, kapungkur pemimpin Bani Mustalik sebelum mereka masuk Islam itu pemimpinnya menghadap ke Nabi, Pak. Menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan Islam, keislamannya. Gitu. Nah, ketika pemimpin ini menyatakan masuk Islam, yaitu yang bernama Al-Haris, maka kata Rasul, kalau Anda sudah masuk Islam, silahkan kumpulkan atau ajak kaummu untuk sama masuk Islam denganmu. Nah, setelah mereka masuk Islam, kemudian Nabi memungut zakat. Nabi meminta zakat. Nabi menyuruh Al-Haris untuk mengumpulkan zakat dari kaumnya itu. Gitu. Nah, kemudian kata Nabi, nanti akan kami kirim utusan ke Bani Mustalik untuk membawa zakat yang sudah dikumpulkan olehmu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus siapa? Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat. Gitu. Misalnya cek Nabi teh, engke poe Salasa bakal dibawa kadinya zakatna ku si Uqbah, ku si Al-Walid. Tadi enten Salasa teh pas jatuh tempo, Al-Walid teh berangkat, Pak. Berangkat ke Bani Mustalik pikeun mungut zakat, nyana ke zakat. Tapi teu dugi ka lokasi, Al-Walid teh balik deui. Kunaon bet balik deui? Nu kahiji Al-Walid teh sieun gitu nya. Sieun kaumna can lebet Islam keneh, sieun ngabunuh gitu. Dugi ka aya bahasa Al-Walid ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul punten teu jadi ek mungut zakat teh kunaon? Kaum Bani Mustalik itu ingin membunuhku cenah. Ingin membunuhku, mereka bergerombolan menghalangiku untuk membunuhku. Kan Nabi kaget gitu. Nabi kaget, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dengan pernyataan Al-Walid bin Uqbah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terpengaruh. Anu tadina Al-Haris tetos janji bade masihkeun zakat. Sing horeng kan teu cios gitu kulantaran berita Al-Walid bin Uqbah ieu. Bahkan saur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lamun kitu urang perangi we gitu. Lamun nya bener Al-Haris teh nantang, Al-Haris teh temikeun zakat malah menolak, sok we urang perangan gitu. Ta Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu langsung, Pak. Henteu langsung memerangi gitu nya, sebelum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Khalid bin Walid untuk memastikan berita yang disampaikan oleh Al-Walid itu benar atau nabi henteu gitu. Nah, hiji carita kan Al-Khalid bin Walid kan berangkat ke kaum Bani Mustalik tapi pikeun mastikeun bener. Tah nalika Khalid bin Walid dugi ka desa anu aya kaum Bani Mustalik eta, Khalid bin Walid kaget, Pak. Kagetna kumaha? Kaget da kondisi kaum Bani Mustalik teh henteu jiga anu digambarkeun ku Al-Walid. Masih keneh kadangu adan, masih keneh sarolat gitu. Khalid bin Walid dugi ka ngawengi sawengi, Pak. Ditingali gitu kaumna teh, kaum Bani Mustalik teh leres henteu nu diucapkeun ku Al-Walid teh. Tah Khalid teh nyampeurkeun we Pak anjingna teh. Tos sawengi ditingali ditaliti gitunya kondisi keadaan kaum Bani Mustalik teh. Kemudian Al-Khalid bin Walid tuh menemui Al-Haris gitu. Naroskeun muncul orang mah leres teu gitu.
naon nu dugikeun ku Al-Walid teh yen aranjeun rek ngabunuh. Cek Al-Haris teh naon Khalid cenah mun cek urang. Dugi ge henteu ka dieu teh si Al-Walid teh kitu. Boro mah ku abdi teh tos disiapkeun zakatna teh tos dikempelkeun sadaya. Bade dipasihkeun tapi teu sumping-sumping kitu. Teu sumping-sumping. Nah kemudian Al-Haris ini langsung mengirimkan ke Nabi SAW zakatnya. Sami ditaros oge ku Nabi. Apa yang disampaikan oleh Al-Walid itu benar atau tidak? Bukan, Nabi tidak benar. Tidak benar apa yang disampaikan oleh Al-Walid ini. Kami itu sudah mengumpulkan zakat, kaumku sudah mengumpulkan, ingin gitu menyerahkan kepada utusanmu. Borong didagoan gitu baheula teh. Wae ka dieu gitu. Nah ternyata Al-Walid bin Uqbah ini ternyata orang fasik, Pak. Orang yang tidak menjalankan perintah Nabi seutuhnya. Duka motifna naon kitunya bet nyarios kitu. Dan luar biasa Nabi SAW itu tidak mempercayai secara langsung sebelum mengklarifikasi dulu. Nah itu kenapa ayat ini turun gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Hai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik yang datang kepadamu membawa berita, patabayanu sok klarifikasi heula. Laras tanapi henteu gitu ya. Nah itu sebab turun ayat atau asbabun nuzulnya, ternyata ini kesalahan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah yang menuduh bahwa Bani Mustalik tidak mau memungut zakat atau tidak mau memberikan zakatnya ke Nabi, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah, kita lihat ada beberapa mufradat yang ingin kita perdalam di dalam ayat ini. Yang pertama ada fasik ya. Fasik. Ibnu Faris di dalam kitabnya Al-Mu'jam Maqayisul Lughah, salah satu kitab yang berisi tentang mufradat dalam bahasa Arab. Ini luar biasanya kalau kita perdalam kamus ini luar biasa. Ketika mengungkapkan suatu kata di dalam bahasa Arab luar biasa gitu ya. Nah, contohnya di sini ketika mengungkapkan mufradat fasik, Ibnu Faris menyatakan fal fisqu fil aslil wad'i lughawi wa huwa al khuruj. Al fisqu secara bahasa itu adalah keluar. Takulul Arab seperti ungkapan orang Arab, pasakot arut batu an qasriha, maksudnya ida khorojat gitu. Apa maksud pasakot arut bah an kisriha teh? Maksudnya kurma yang kering itu pasakot keluar min an qasriha dari kulitnya, mengelupas gitu ya, pami kurma atau garing pisan mengelupas kulitna gitu. Nah itu kata Imam Ibnu Faris ya, ketika mengungkapkan kata fasik itu dari segi bahasa. Nah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa al-fisku fil lughah al-huruj. Ini sama ya seperti Imam Ibnu Faris. Ketika mengungkapkan kata fasik dari segi bahasa itu artinya keluar. Nah, wa fi syar'i, sedangkan menurut syara fasik teh naon? Al-khuruju an ta'atillah wa rasulih. Al-fisku adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi urfi syar'i asyadu minal isyan.
Nah, dalam pengertian syara ini, fasik itu lebih berat daripada maksiat gitu. Nah, ini Imam Ibnu Hajar membicarakan bukan hanya dari segi bahasa saja, tetapi dari istilahnya juga dia ungkapkan bahwa yang namanya piskun atau fasik itu al-khuruj, keluar an ta'atillah wa rasulih, dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ini yang lebih lengkap apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Kata Al-Asfahani, al-pisku a'ammu minal kufri. Piskun itu lebih umum daripada kufur, Pak. Wal pisku yaqa'u bil qalil minadz-dzunub wa bil katsir. Piskun itu melakukan dosa baik sedikit ataupun banyak. Walakin tu'urifa bima kana bikasirihi, akan tetapi lebih atau banyak digunakan bagi pelaku dosa yang banyak saja. Wa aksaru ma yuqalu fasik liman iltazama hukma syar'i wa aqarra bihi thumma akhala bi jami'i ahkami. Nah, istilah fasik itu banyak digunakan bagi orang yang sudah terkena hukuman syara'. Jadi hukuman syaratnya sudah berlaku, tetapi wa aqarra bihi, bahkan ia meyakini hukum syarat itu, tsumma akhala bi jami'i ahkamihi aw bi ba'dihi, tetapi orang tersebut malah menolak atau tidak mengerjakan baik itu semua hukum-hukumnya atau hanya sebagian saja. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, yang disebut dengan orang fasik itu adalah orang yang sudah terkena kewajiban syara, bahkan dia mengakui kewajiban syara itu, tetapi dia malah memilih untuk tidak mengerjakan, bahkan menolak. Bisa menolak semua hukum-hukum tersebut atau hanya sebagian saja gitu. Bisa jadi Kak, pakanu parentah salat mah bisa jadi meyakini keneh ngerjakeun. Tapi pas ditagih zakat nolak, Pak. Fasik nu kitu ge sami kitu nya. Atau bahkan semua syariat Islam dia tolak, itu jauh lebih parah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza qila lil kafir, apabila dikatakan bagi orang kafir, itu al aslu pasikun, bahwa asalnya orang kafir itu pasik juga. Kenapa orang kafir disebut pasik? Pali annahu akhola bihukmi ma alzamahul aklu waqtadathul fitrah gitu. Jadi kenapa orang kafir disebut pasik? Karena sesungguhnya orang kafir itu menolak hukum-hukum yang sudah dikehendaki oleh akal dan juga dituntut oleh fitrah. Nah, satu sisi kafir itu sama dengan fasik gitu. Nah, ini terjemahnya. Bahkan menurut beliau itu fasik lebih umum ya. Fasik lebih umum dari kafir gitu. Jadi bisa jadi, ya jadi gini, orang kafir itu sudah pasti fasik. Gitu. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Kenapa tidak semua orang fasik itu kafir? Karena dari umat Islam juga ada yang masuk kategori fasik. Ketika dia hanya menerima syariat Islam sebagian saja gitu. Ingat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah mengungkapkan tentang kelompok-kelompok orang yang menerima Al-Qur'an atau yang menyikapi Al-Qur'an,
Allah menyebutkan ada 3 golongan yang menyikapi turunnya Al-Quran. Dalikal kitab la raiba fihi kan gitu ya. Nah, satu golongan pertama, orang yang menyikapi Al-Quran itu adalah orang yang bertakwa ya. Kan disebutkan Pak ciri-cirinya di surat di Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa itu ketika Al-Quran turun, itu semua ayat-ayat Quran dia imani, dia percayai, dia ambil. Tidak pilih-pilih, Pak. Nah, di ayat ke-6-nya dan juga ayat ke-7 itu ada golongan yang kedua. Siapa? Golongan yang menolak seluruh Al-Quran, yaitu orang kafir. Innalladzina kafaru. Nah, di ayat 7 sampai dengan ayat ke-20 Allah mengungkapkan ternyata ada sebagian orang yang hanya menerima sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa? Orang munafik gitu. Di ayat 7 sampai 20 Al-Baqarah itu, di ayat 8 sampai 20 itu Allah mengungkapkan ciri-ciri orang munafik yang hanya menerima sebagian Quran saja. Itu kan termasuk orang mukmin juga gitu ya, hanya sebagian yang diterimanya gitu. Bahkan Imam Al-Ghazali, Pak, ketika melihat definisi-definisi ini, Imam Al-Ghazali membagi fasik kepada 2. Ada yang disebut dengan fasikun kafirun, fasik anu kafir. Fasik anu kafir dan kumaha? Yang tadi yang menolak semua ajaran Islam gitu. Ada satu lagi, ada fasikun fajirun, orang fasik yang berdosa gitu. Yaitu ketika dia masih melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu dosa gitu. Itu termasuk fasik. Tapi tidak dihukumi kafir karena masih mengimani sebagian gitu. Ini luar biasa Pak, ketika para ulama mengungkapkan definisi atau kosakata di dalam Al-Quran itu dari segi bahasanya dulu Pak. Ya. Ada satu pengertian gitunya, kenapa tikus Pak? Kenapa tikus itu dalam bahasa Arab disebut puasikoh? Masih satu akar dengan pasik. Nah, gambaran orang pasik itu digambarkan seperti tikus Pak, puasikoh. Ai kalakuan tikus kumaha? Tos dipasihan panto teh saageng kieu, Pak. Tapi nalika aya bolong nu leutik, meulih nu mana? Kan milih ka dinya. Tos dipasihan jalan gitu, kalah milih ka gorong-gorong gitu. Nah, itu gambaran orang fasik itu seperti tikus. Allah sudah menetapkan syariat, sudah memberikan petunjuk, malah memilih jalan yang lain gitu. Nah, itu ya kosakata yang pertama yang kita dalami itu fasik gitu ya. Tadi orang kafir itu pasti fasik, tapi tidak semua orang fasik itu kafir, karena masih ada orang yang Islam juga sama masuk kategori fasik ketika dia mengamalkan hanya sebagian saja. Nah, kosakata yang kedua di dalam ayat tersebut itu ada yang disebut dengan an-naba. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in gitu. Binaba'in. Nah, ke urang tingali bentena naba sareng khobar naon gitu ya. Secara pengertian itu khobar sareng naba hartosna naon, Pak? Kan berita gitu nya. Nah, kusim guring emutan deui gitu nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyimpan suatu lafaz di dalam ayat, itu kan teu sagawayah. Pasti ada maksud dan juga tertentu. Nah, terkadang kondisi ini yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Kosakata di dalam bahasa Arabnya banyak, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, terkadang cuma satu terjemahnya. Pernah kan dicontohan ku ungkapan manusia di dalam Al-Quran ya sabaraha Pak? Wah, banyak. Manusia ada yang disebut dengan bashar, manusia. Ada yang disebut dengan insan, ada yang disebut dengan bani Adam. Terus apalagi anas gitunya. Cok bentena bashar sareng insu we naon.
Ketika manusia diungkapkan oleh Allah menggunakan lafaz bashar, maksudnya apa? Uninga Pak? Bashar secara pengertian apa? Secara bahasa, bashar itu kulit Pak. Oh berarti Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan manusia dalam lafaz bashar, Allah tidak sedang memberikan apa? Tidak sedang membicarakan potensi manusia itu mempunyai akal atau tidak, Bu. Tidak. Tapi ketika manusia diungkapkan dalam bentuk bashar, Allah hanya membicarakan masalah bahan baku, Pak. Masalah komposisi tubuh gitu. Masalah bahan baku manusia teh tinu naon? Tinu taneuh banyak, tinu taneuh liat gitu. Kahade bisi ibu bapak sok ngagul-ngagul karena kondisi tubuh bapak ibu gitu. Bisa jadi ibu teh dalam kondisi bashar mas sami sareng coet, sareng kenteng, Bu. Kan sami bahannya tinu naon tinu taneuh gitu. Matak sok ulah ngagul-ngagul karena fisik mah gitu. Gara-gara gede otot kan lumpang jadi beda kan banyak. Nah itu dalam kondisi bashar kita itu masih kena sederek, nah itu Bu kenteng dan juga coet gitu. Nah, tetapi ketika Allah mengungkapkan manusia dalam lafaz insu, nah, baru Allah memberikan apa potensi kepada manusia ini berpotensi masuk surga, berpotensi masuk neraka. Karena apa? Karena diberikan akal oleh Allah. Gitu. Mata kunaon dinu ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insu, tidak wa ma khalaqtul jinna wal bashar. Karena ibadah itu pilihan gitu. Kalau akal menghendaki ya ibadah harusnya manusia. Tapi ketika akalnya tidak dipakai tidak ibadah. Itu mah hanya sebatas perbandingan dia. Nah sama dalam bentuk berita juga, dalam bentuk kabar juga. Ada ungkapan dari Allah itu terkadang menggunakan bahasa khobar, terkadang menggunakan bahasa naba, terkadang menggunakan bahasa i'lam atau taklim. Nah kalau an-naba, karena di ayat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah mengungkapkan dengan binabain, naba, maka kita perdalam naba dulu Pak ya. Naba itu berubah atau beserta perubahannya disebut sebanyak 68 kali di dalam Al-Quran, Bu. Ada yang nanti yang bentuknya isim ya, kalau belajar ilmu nahwiyah atau ilmu shorof. Ada yang bentuknya isim atau fi'il. Nah semuanya itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebanyak 68 kali gitu. Percantan tuh Bu, Pak. Pamit percantan hitungnya masih. Nah diungkapkan sebanyak 68 kali, Pak. Nah meskipun sama dengan kata khobar, tapi kata anaba sering digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang sangat penting. Nanti Imam Ibnu Katsir memberikan kriteria suatu berita disebut dengan naba, Pak. Jadi pada slide ini pemahaman kita yang pertama itu meskipun khobar dengan naba itu sama-sama berita, tetapi an-naba lebih spesifik, yaitu berita yang sangat penting atau informasi yang sangat penting. Nah kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Pak, tafsir Al-Quranul Azim ini, beliau menjelaskan, nah suatu informasi disebut dengan an-naba kalau memenuhi 3 unsur. Yang pertama, kalau memenuhi unsur al-ha'il, luar biasa berita teh, Pak. Atau yang kedua al-mufdi', menakutkan isi berita teh. Atau yang ketiga al-bahir, membuat orang terpana gitu. Nah kalau suatu berita itu tidak memenuhi ketiga unsur ini, tidak pantas disebut dengan anaba, hanya sebatas khobar saja. Ya, ketika Bapak mengabarkan gitunya bahwa di suatu daerah ada cacing, itu luar biasa tuh Pak, menakutkan tidak, membuat orang terpana kita.
Kan berarti itu bukan anaba tapi sebatas khobar gitu nya. Tapi kalau Bapak memberitakan kade di ditu teh aya jalmi anu hideung anu galak gitu. Wah, itu kan menakutkan luar biasa. Itu baru anaba ya. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir ada 3 kategori atau ada kriteria. 3 kriteria suatu informasi atau suatu berita disebut dengan an-naba. 1 al-hail luar biasa berita itu, al-mufdi menakutkan atau al-bahir membuat orang terpana. Nah, kemudian kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, naba adalah informasi yang mengandung faidah yang besar, Pak, yang dapat menghasilkan sebuah pengetahuan pasti atau dugaan kuat, golabatidon. Nah, karenanya suatu informasi tidak dapat dikatakan naba ketika informasi tersebut tidak mengandung 3 hal tersebut, faedah besar, pengetahuan pasti, atau hipotesa yang kuat. Nah, ini kenapa orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan suatu berita dinamakan dengan nabi gitu. Nabi itu dalam istilah ilmu tasrifnya merupakan isim fa'il dari naba. Nabiyun, isim fa'il berarti orang yang membawa kabar atau informasi gitu. Nah, kenapa dinamakan nabi, orang yang diutus oleh Allah? Karena seseorang yang akan menginformasikan sesuatu dari Allah. Dengan kata lain, berita yang dibawa oleh nabi-nabi Allah adalah berita penting yang luar biasa. Tabilih ayeuna aya nu ngaku jalmi sebagai nabi, cing nu dibawana naon gitu. Luar biasa atau nabi henteu? Karena kalau nabi itu harus membawa suatu informasi yang luar biasa, Pak. Tentang ancaman, Pak ya. Tentang perintah dari Allah, tentang ancaman neraka, itu kan informasi-informasi yang luar biasa, yang tentunya bersumber dari Al-Quran gitu. Dimana Al-Quran ini kan berisi sesuatu yang sangat penting, Pak. Sesuatu yang luar biasa. Nah, maka naba memiliki makna yang lebih spesifik dari khobar gitu. Jadi khobar mah umum. Khobar itu bade beritana anu kumaha wae kitunya disebut khobar. Tapi ketika berita tersebut penting, memenuhi unsur yang tadi, maka disebut dengan an-naba. Makanya kenapa surat di juz amma anu kahiji teh disebut an-naba. Kan Sateksi menjelaskan banyak, wah luar biasa isi-isina gitu. Tentang peringatan neraka, tentang motivasi untuk ke surga. Itu kan luar biasa. Nah, ada istilah lain dalam informasi, ada yang disebut dengan al-i'lam. Istilah i'lam itu berasal dari kata a'lama yu'limu i'laman, artinya menginformasikan atau memberitahu sesuatu kepada orang lain. I'lam juga dapat berarti tabligh atau iblag, yang artinya menyebarkan informasi kepada manusia. Nah, kata Toha Ahmad Al-Zaidi, perbedaan antara i'lam dan ta'lim gitunya. Secara bahasa, ta'lim adalah proses penyampaian informasi secara berulang-ulang dan terus-menerus, sedangkan i'lam itu tidak. Nah, oleh karena itu, suatu majelis ilmu yang rutin dilakukan disebut sebagai majelis taklim, bukan majelis i'lam gitu. Namun aya hiji masjid ngaosna ngan satahun sakali eta sanes majelis taklim namina, Pak. Majelis i'lam gitu. Majelis taklim mah kudu rutin gitu. Itu mah hanya sebatas perbandingan, Pak. Ada informasi yang diungkapkan dalam bentuk lain, ada i'lam dan juga taklim ya. Nah, itu kosakata yang kedua, naba. Paham tuh, Pak, masalah naba? Penekanannya naba itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini di dalam ayat tersebut, ketika ada informasi yang datang dari orang fasik, apa yang harus dilakukan? Patabai yanu.
Imam At-Tabari di dalam tafsirnya berkata bahwa tabayanu itu apa? Satu, endapkanlah dulu, antep heula bumun aya informasi teh, sampai kalian mengetahui kebenarannya gitu. Jangan terburu-buru menerimanya gitu. Komo dugi ka terburu-buru nge-share deui mah apanya? Kan seueur panya broadcast gitunya aya namanya pesan berantai anu dugi ka urang gitu. Mun urang teu taliti mah kadang sok urang di-share deui duka isina teh duka naon teh ditinggali heula gitu. Ya. Komo di zaman anu luar biasa Pak, di zaman naon di tahun politik ayeuna banyak terkadang ada informasi yang anu pikabitaeun capres urang gitu. Buru-buru gitu sebarkeun ka anu lain gitu. Aya kagorengan hiji capres anu teu pika ridho ku urang, buru-buru sebarkeun kitu nya. Kadang mah gitu. Nah ini jadi evaluasi Pak ya. Umat Islam itu tidak seperti itu. Orang yang beriman itu ketika menerima informasi coba diteliti dulu ya. Ulah gara-gara eta berita teh berkenaan dengan capres yang kita sukai, wah buru-buru batur tadi pasien terang. Tapi ketika berita kebaikan itu dialami oleh capres yang tidak kita sukai, ditahan atau disebarkan atau apa. Nah itu tabayanu. Nah, ini ternyata ada perbedaan baca, Pak. Lagi-lagi gitu ya. Seperti di materi sebelumnya, ketika mengungkapkan kata tajasus, ada yang menggunakan tahasus gitu. Ini juga sama. Ada yang membaca tabayyanu surat ieu teh. Aya oge anu maca tasabbatu. Emut Pak, Bu, kunaon bet aya terjadi perbedaan baca dina Quran? Kapungkur mah syakal ge teu aya. Pokona mah awal-awal mah banyak bujeng-bujeng syakal. Titik wae teu aya. Coba yuk tingali ku Bapak tingali dah. Tasabbatu patasabbatu sareng tabayyanu dari segi si bentuk hurufnya sama atau tidak apa semuanya? Huruf fa kan gitunya tanpa titik. Huruf ta wadahna sami. Huruf sa juga wadahna sami, huruf ba, huruf ta gitu. Matak wajar. Aya nu baca tabayyanu, aya nu maca tasabbatu gitu. Nah, perbedaannya satu dari segi bacaan atau dari segi qiraah, tabayyun itu berasal dari riwayat Nafi, Ibnu Katsir, Abu Umar, Ibnu Amir, Asim, Abu Ja'far, Yaqub Al-Hadrami. Nah mereka membacanya tabayun. Jadi mun urang maca tabayun teh berarti berasal dari riwayat mereka. Nah sedangkan ketika membaca tasabut itu berasal dari riwayat Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu ya. Bukan Al-Kasai, Al-Kisai. Jadi dua-duana aya riwayatna apa ya teh. Bade Bapak maca tabayun, bade maca tasabut, eta teh sami-sami keneh duana disahkeun Pak ku ilmu qiraat gitu. Karena apa? Karena ada dasarnya gitu. Matak bilih aya batur nu ngaimaman wa ja'akum pasikun binabain patasabbatu. Kan ieu mah patabayyanu ulah kaget, ada riwayat yang lain gitu. Ya. Itu keindahan Al-Quran salah satunya. Untungnya, lagi-lagi untungnya, antara tabayun dan juga tasabut dari segi makna itu tidak ada perbedaan, Pak. Tidak jauh perbedaannya. Nah, seperti diungkapkan dari segi makna atau lafad bacaan, keduanya memiliki makna yang hampir mirip, yaitu memastikan kebenaran. Nah, perbedaannya, kalau tasabut itu lebih kuat dalam memastikannya daripada tabayun gitu. Itu perbedaan antara tabayun dan juga tasabut dalam proses check and recheck informasi. Nah ini yang pembahasan selanjutnya Pak. Ketika kita menyebarkan informasi, kita harus tahu dulu nilai-nilai dasarnya atau al-qiyam al-asasiyahnya. Supaya apa? Supaya informasi yang kita sebarkan
informasi yang kita sampaikan itu kita bisa tanggung jawab. Tidak salah gitu. Satu yang harus dipahami ketika kita menyebarkan informasi adalah kita harus bertauhid. Satu prinsip ketauhidan dalam informasi itu harus kita pegang. Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah dan Rasul-Nya merupakan pusat kebenaran informasi yang diperoleh melalui kitab suci Al-Quran dan hadis yang makbul. Seperti firman Allah di surat Ali Imran ayat 60, Al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Itu prinsip nu kahiji. Prinsip yang pertama yang harus kita pegang ketika kita menyebarkan informasi adalah prinsip ketauhidan. Yang benar itu kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Nah, yang kedua, dalam konteks tauhid juga, informasi yang kita sampaikan, yang kita sebarkan itu sejatinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, Pak. Eta nu berat ya, Pak. Ya sakapeng makan orang tengah rawas, Pak. Tengah rawas nuju ngalakukan dosa ketika kita asal menyebarkan informasi gitu. Padahal kata Allah ini semua bakal dimintai pertanggungjawabannya. Komo di era digital ayeuna apanya tinggal klik-klik hungkul tersebar informasi teh. Eta teh pamiteler informasina itu merupakan suatu dosa. Kemaksiatan, Pak. Makanya kata Allah kahade wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu gitu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu prinsip yang pertama masalah ketauhidan. Sebelum kita share informasi itu, tanamkan dulu dalam diri kita leres teu. Allah ridho teu gitu karena informasi yang mau disebarkan ke orang gitu. Nah, anu kedua, prinsip dalam informasi ada akhlakul karimah. Meyakini bahwa Rasul merupakan suri tauladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Tentu kita harus meniru ya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti di riwayat Imam Al-Bukhari, innama bu'istu li utammima sholihal akhlak, atau di dalam riwayat yang lain li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, makanya yang kedua, ketika kita menyebarkan suatu informasi, kita harus memiliki sikap dan perbuatan yang termasuk ke dalam akhlakul karimah. Satu, harus jujur, Pak, ketika menyebarkan informasi teh. Yang kedua, harus adil, harus tabligh, harus amanah, patonah, dan juga tawazun. Maksudnya apa? Nah, ini satu, dalam menyampaikan informasi itu harus transparan, harus jujur. Baik itu menerima informasi atau menyebarkan informasinya gitu. Jadi ulah anu didugikeun ku si A teh misalna ieu tapi nu digikeun ku urangna itu misalnya ditambahan atau dikurangi ya. Tapi harus jujur apa adanya ya. Nah, yang kedua, harus adil. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan dan menerima informasi yang benar sesuai dengan norma agama, sosial maupun ketentuan undang-undang. Yang ketiga, tabligh. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas dan wawasan yang dimilikinya gitu. Yang keempat, itu patonah, kecerdasan dan kapasitas pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang yang dalam atau oleh orang dalam mengelola informasi
nya ulah gampang katipu, kudu cerdas. Nah, nu terakhir harus netralitas atau objektif gitu. Dalam menyampaikan informasi itu harus objektif dalam penyampaian dan penerimaan suatu informasi. Nah, nilai tawazun atau moderasi ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi di masyarakat. Nah, itu Pak hal-hal yang diperhatikan. Prinsip yang kedua, ketika kita harus atau menyampaikan suatu informasi itu harus memenuhi 5 unsur ini. Harus jujur, harus adil, harus tabligh, harus cerdas patonah, juga harus objektif gitu. Harus objektif. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga itu prinsip kemaslahatan. Apa yang kita sebarkan, informasi yang kita sampaikan itu mengandung maslahat atau henteu sih gitu. Nah, nilai maslahat mencakup efisiensi dan efektivitas serta kepedulian dalam penerimaan dan penyampaian informasi untuk senantiasa teliti agar terhindar dari kebiasaan menyebar berita palsu, hoaks, tidak berguna dan sia-sia gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan ciri orang yang beriman, yaitu walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna gitu. Itu harus menjadi pertimbangan gitu ya. Ketika menerima informasi ingin kita sebarkan lagi, pi maslahateun atau pi paseaeun gitu. Nah, apa titik ukurnya, Pak? Titik ukur dari kemaslahatan apa? Anu kahiji, informasi tersebut harus mengandung pengajaran atau pendidikan. Yang kedua, harus mengandung pencerahan. Yang ketiga, harus mengandung penjelasan. Yang keempat, pembaruan. Yang kelima, harus mengandung nasihat atau penyadaran. Yang keenam, itu harus mengandung menguatkan atau memvalidasi. Yang ketujuh, sarana dialog. Dan yang kedelapan, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini penjelasannya. Informasi berfungsi sebagai taklim, maka setiap informasi yang diproduksi harus mengandung pengajaran atau berfungsi mendidik masyarakat menuju ke arah yang lebih baik gitu. Membawa mereka menjadi lebih tahu dan paham terhadap kebenaran dari fakta yang diinformasikan. Kudu ilmu gitu nu didugikeun teh ya. Anu kadua harus bersifat pencerahan. Nah, informasi idealnya itu bersifat mencerahkan, membuat masyarakat termotivasi ke arah yang lebih baik dengan fakta yang terkandung di dalamnya. Emut kapungkur panya 2012 gitu, ketika ada berita badai naon 2012 teh badai kiamat gitu nya. Bahkan ada sebagian muslim juga yang terpengaruh gitu. Dugi kang adamel naon si tempat berlindung gitunya anu tahan banting. Nah, dugi ka kacau Pak kapungkur. Nah, kita sebagai muslim harus memberikan pencerahan. Nu kitu mah ulah dipercaya gitunya. Kiamat mah 2012 ulah dipercaya. Sing horeng anu prediksina nu kaburu maut banyak. Sa teh. Mama Loren gitu, Loreng. Harus bersifat pencerahan, Pak. Informasi itu ya. Ulah kalah ngariweuhkeun masyarakat. Komo ngariweuhkeun jamiah gitu nya. Isu-isu yang hangat gitu. Yang ketiga harus ada unsur taudih atau penjelasan. Nah, suatu informasi idealnya harus dapat menjernihkan kesimpang siuran yang terjadi di tengah masyarakat. Baik akibat minimnya sumber fakta, keraguan-raguan atau berita hoak yang tersebar gitu. Kamari aya salah sawios kiai atau ustad anu nyebatkeun
konflik di Palestina teh salah Hamas gitu kan ya. Wah dugi karame ada sebagian umat Islam yang percaya gitu. Dugi ka ragu-ragu deui kitu bade ngadukung Palestina teh gitu. Nah, itu harus ada yang menjelaskan. Harus ada informasi yang sifatnya taudih penjelasan bahwa bukan seperti itu faktanya ya. Nah, yang keempat harus bersifat tajdid. Maslahat itu tajdid, pembaharuan. Suatu informasi tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu, akan tetapi juga mengandung spirit pembaruan agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan berkemajuan gitu. Ulah hayo we ngagugulung kebiasaan masyarakat, kebiasaan goreng. Kudu aya informasi yang berupa tajdid gitu. Nah, yang kelima al-wa'du dan tau'idah, menasehati dan penyadaran. Suatu informasi idealnya selalu mengandung mau'idhah, nasihat yang senantiasa mengajak manusia untuk senantiasa memperbaiki diri. Baik dalam lingkung individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara. Yang keenam, tarjih, menguatkan ketika ada dua atau lebih berita yang bertolak belakang satu sama lain, suatu informasi idealnya harus bisa menguatkan salah satunya gitu. Anu tadi teh Hamas teh Syiah atau Sunni kan gitunya. Kan bertolak belakang gitu. Itu harus ada orang yang memiliki fakta yang benar gitu. Harus bisa membenarkan salah satunya. Biar tidak simpang siur. Nah, yang terakhir wasilah al-hiwar. Informasi juga salah satu kemaslahatannya itu wasilah dan juga hiwar, sarana dialog. Jadi seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, banyak kisah-kisah yang mengisahkan dialog antara Tuhan dengan para malaikat, Musa dengan Bani Israel ya. Bukan Nabi Israel, Bani Israel. Dalam dialog-dialog itu ada transfer dan pertukaran informasi yang terjadi. Nah, yang terakhir informasi yang berupa maslahat itu harus terkandung unsur amar ma'ruf nahi munkar gitu. Memerintah kepada yang benar, mencegah kepada yang haram. Nah, itu Pak prinsip-prinsip kemaslahatan suatu informasi teh gitunya. Komo di zaman anu tahun politik ieu banyak berseliweran gitu. Berseliweran informasi terparugu gitu. Nah, itu Pak ya. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa mencerahkan, juga bisa menyadarkan kepada kita, orang anu terbiasa men-share sebelum mensaring gitu. Kahade ayeuna mah kadah ditingali deui informasina laras tanah pinte mengandung maslahat atau tidak gitu. Karena sejatinya informasi yang kita sampaikan itu sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban. Nalika urang nge-share teh kitu punya, urang kudu ngaraos jihad mun emang leres eta informasina bener mah gitu. Tapi kahade lamun informasina salah kudu ngaraos maksiat gitu. Kudu cepat-cepat gitu meralat gitu. Punten nu tadi didugikeun teh lepat gitu. Nah, itu Pak ya. Jazakumullah khairan katsiran. Hapunten dina sagala kalepatan tanapi birih materi kirang pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam kebenaran. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.